Assalamualaikum, Football United, Sobat Football United. Semoga sehat-sehat dimanapun, sehat-sehat sekeluarga, murah-murah rezekinya. Kali ini gue ingin review pertandingan hari Selasa. Ada 4 pertandingan dari 2 grup yang dilakukan secara serentak di masing-masing grup. Langsung di pertandingan pertama yang ingin gue review di grup A, yaitu pertandingan yang tadi gue juga live commentary, yaitu antara Belanda menghadapi Qatar. Qatar hadir di pertandingan tadi dengan status sudah pasti tersingkir tuan rumah karena menelan 2 kali kekalahan, sementara Belanda membutuhkan hasil positif paling tidak kalah ya untuk menjaga peluang untuk bukan hanya lolos tapi juga menjadi juara grup, dimana menurut gue cukup penting bagi Belanda untuk menjadi juara grup untuk menghindari lawan berat di babak selanjutnya. Belanda kali ini tampil dengan formasi yang berbeda lagi komposisinya dengan pertandingan sebelumnya, di mana Marten de Roon dimainkan dari awal dan juga Memphis Depay. Dan gaya permainan Belanda tadi menurut gua uh, pragmatis, di mana berusaha untuk menguasai possession ya kan. Pergerakan juga tidak terlalu agresif, tidak ada pressing tinggi yang dilakukan secara konsisten. Tapi kalau dilihat dari permainan, ball possession dikuasai secara mutlak oleh pasukan Louis van Gaal ini. Bahkan ball possessionnya ada di angka 60% lebih. Menurut gue luar biasa. Perbedaan kualitas tidak bisa dipungkiri ada di sana ya, artinya di atas lapangan antara tim Belanda dan juga Qatar. Qatar um, terlihat kesulitan untuk bisa menembus pertahanan Belanda. Beberapa kali mereka mencoba variasi, baik itu crossing yang sering tidak akurat, end passing serangan dari Qatar juga buruk, maupun juga penyelesaiannya yang mereka juga mencoba untuk melakukan shoot dari jauh contohnya, tapi sering sekali arahnya itu langsung ke Andries Noppert. Sementara Belanda juga beberapa kali melakukan variasi serangan walaupun tidak sering. Mereka betul-betul melihat celah di pertahanan Qatar. Qatar tampil dengan menurut gua komposisi back yang cukup ketat, orangnya cukup banyak, sementara Belanda sendiri dengan formasi 3-4-1-2 mengandalkan sayap ya, kanan maupun kiri, yang di pertandingan tadi tidak jalan secara maksimal, utamanya sisi sebelah kanan. Denzel Dumfries tampilnya tidak maksimal, bahkan menurut gua cenderung jelek ya, cenderung buruk. Kreativitas di lini tengah juga kurang begitu bagus, utamanya di belakang striker. Gue melihat Davy Klaassen ini um, ya cukup sulit untuk bisa memberikan distribusi bola ke striker di depan, Memphis Depay dan juga Cody Gakpo. Frenkie de Jong berusaha untuk diisolir oleh para pemain Qatar sehingga tidak bisa masuk terlalu jauh. Belanda akhirnya mampu mencetak gol pertama yang menurut gua proses golnya cukup bagus, kerjasamanya cukup rapi antara Memphis Depay, Davy Klaassen dan juga Cody Gakpo. Penyelesaian dari Cody Gakpo luar biasa, sangat tajam, terarah. Cuman sayangnya hal demikian ini tidak sering terjadi di pertandingan tadi. Terutama setelah 1-0, Belanda nampak tidak ingin bermain dengan resiko, tidak ingin terlalu terburu-buru juga, bahkan sering menilai permainan ya dengan banyak memainkan possession. Yang menurut gue dalam tanda kutip masuk akal karena turnamen ini masih panjang, lalu jadwal juga cukup ketat ya kan, sehingga Belanda yang sudah unggul 1-0 dan memang unggul secara kualitas ya, baik itu individu maupun kolektif, tidak terlalu ngeyel, kurang lebih demikian, untuk bisa menambah gol. Tentu saja mereka berusaha untuk terus mengontrol pertandingan dan babak pertama berakhir Belanda unggul dengan skor 1-0, dan di babak kedua 4 menit berjalan Frenkie de Jong menambah 2-0 melalui skema yang bagus lagi. Melihat ada celah di pertahanan dari Qatar yang memang tampil banyak orang ya di sana, menempatkan 5 back bahkan minimal. Tapi ada celah di sana, diawali tadi dengan umpan crossing ke Memphis Depay yang tendangannya masih bisa diblok oleh kiper Qatar. Frenkie de Jong yang datang dari second line mencocor bola masuk ke gawang 2-0. Ada peluang Steven Berghuis tadi yang masuk menggantikan
Davy Klaassen, Vincent Janssen juga masuk menggantikan Memphis Depay. Steven Berghuis ada gol yang dianulir karena Cody Gakpo tidak salah dianggap handsball, tapi prosesnya tuh sebenarnya cukup bagus ya, kerjasama antara Vincent Janssen, Cody Gakpo dan juga Steven Berghuis. Wout Weghorst, Stone Cold Miners juga masuk, Kenneth Taylor juga masuk, Louis van Gaal melakukan rotasi di sana dengan memasukkan pemain-pemain baru, menghemat fisik betul dari para pemain Belanda. Ada juga yang kena mistar, tendangan dari Steven Berghuis, yang tendangannya menurut gue cukup bagus, tapi ya terlalu pojok sehingga kena gawang. Tidak terlalu banyak momentum dari Qatar karena lini belakang Belanda menurut gue tampil cukup solid. Virgil van Dijk tampil luar biasa, dan akhirnya Belanda mampu mengambil kemenangan 2-0 menghadapi tuan rumah Qatar, memastikan diri sebagai juara grup. Penampilan Belanda ya seperti gue katakan di awal, tidak agresif banget, tidak aktif sekali, cenderung lebih pragmatis dan bahkan oportunis. Tapi menurut gue ya Indian sebagai juara grup, nanti di babak knockout menurut gue ujian baru akan terjadi atau terlihat untuk Belanda, di mana akan menghadapi tim yang berbeda lagi dengan sistem format yang berbeda. Maksud gue begini, ada adu penalti, ada perpanjangan waktu, dan menurut gue ini akan yang menjadi unik nanti ya dan menarik di babak knockout. Di pertandingan lainnya, Ekuador menghadapi Senegal. Di live commentary di awal-awal gue mengatakan, gue memprediksi memang gue lebih menjagokan atau mengunggulkan Senegal, karena gue melihat Senegal ini lebih kolektif permainannya secara tim ya. Dan betul saja Senegal berhasil mengatasi Ekuador dengan 1-2, di mana sebenarnya Ekuador ini hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos, tapi Senegal mampu memenangkan pertandingan kendati pun sempat disamakan kedudukan oleh Ekuador. Tapi ya gol kedua dari Senegal yang dicetak oleh pemain Napoli, yaitu adalah Kalidou Koulibaly di menit ke-70, mengantarkan Senegal ke babak knockout. Di grup B, gue mulai dulu dari Wales menghadapi Inggris. Luar biasa, Inggris mendominasi jalannya pertandingan di sana. Penampilan dari seorang Marcus Rashford luar biasa, 2 gol diciptakan. Ball possession dari tim dulu ya, sesama Inggris dan juga Wales. Ball possession Inggris menguasai dengan sangat mutlak. Total shots pun juga demikian. Ini menunjukkan bagaimana memang Inggris sangat mendominasi di pertandingan tadi. Dan Marcus Rashford tadi yang gue udah singgung sedikit, penampilannya juga luar biasa, membuka keunggulan di menit ke-50 dengan tendangan bebas yang luar biasa. Bahkan semenit kemudian Phil Foden juga memanfaatkan kesalahan dari pemain Wales, ya, menggandakan keunggulan. Dan setelah kedudukan 2-0, permainan Wales tambah kacau menurut gue. Lalu Marcus Rashford berhasil mencetak gol ketiga bagi Inggris, gol keduanya di pertandingan tadi, dan juga gol ketiga ya bagi Marcus Rashford di turnamen ini. Luar biasa proses golnya, tajam sekali Marcus Rashford ini. Dan setelahnya ya Wales tidak banyak mendapatkan momentum menurut gue, ringan amatiran, sehingga Inggris menang 3-0 dan keluar sebagai juara grup B. Di pertandingan lainnya antara Iran dan US, pertandingan yang cukup ketat menurut gue. US unggul cepat di babak pertama, pertandingan yang sangat ketat sebenarnya. Di menit ke-38 Christian Pulisic mencetak gol, dan itu merupakan gol satu-satunya. Di akhir-akhir babak kedua tadi sempat ada beberapa momentum bagi Iran, tapi gua melihat Iran tampil dengan pola yang gak jelas, terutama di babak kedua, katakanlah di 15 menit terakhir, di mana mereka butuh gol. Mereka karena seri saja mereka yang lolos, tapi sayangnya terlalu terburu-buru menurut gue bagaimana Iran ini menata serangan. Sering sekali mereka melakukan possession, lalu setelahnya melakukan direct ball, direct long ball bahkan, yang tidak akurat. Ini kan ya menurut gue bagaimana mungkin bisa mencetak gol kalau bermainnya seperti itu. Dan memang yang terjadi tidak begitu banyak, hanya ada 1 atau maksimal ada 2 peluang ataupun momentum ya di 20 menit terakhir. Bahkan menurut gue ringan amatiran yang tentu saja tidak cukup
untuk tim Iran ini bisa menyamakan kedudukan. Di sisi lain juga Amerika Serikat, US bertahan dengan sangat rapi, dengan sangat solid, dan ini akan menjadi ujian bagi tim nasional Belanda karena di babak selanjutnya Senegal akan menghadapi tim nasional Inggris dan Belanda akan menghadapi Amerika Serikat. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya. Kembali lagi ke match antara Wales menghadapi Inggris, gue ingin membahas penampilan dari para pemain Manchester United. Harry Maguire menurut gue tampil solid di belakang. Kendati pun tadi sempat ada satu bola yang deflected kena kepala dari Harry Maguire, tapi masih bisa di save oleh Jordan Pickford. Tapi selebihnya gue melihat penampilannya cukup solid. Luke Shaw ya agak so-so tadi di penampilan tadi, cuman yang luar biasa sih tetap Marcus Rashford yang menurut gue tampil eksplosif, tampil tajam, tampil cepat juga. Ya, hari ini luar biasa sih menurut gue tampilan dari seorang Marcus Rashford ini. Bahkan kalau dilihat di pertandingan menghadapi Iran juga efeknya jelas ya, ketika dia masuk nggak sampai semenit dia sudah bikin gol juga melalui proses yang menurut gue sangat cepat dan juga sangat tajam. Luar biasa Marcus Rashford ini, menarik untuk dinantikan akan sampai sejauh apa penampilan Marcus Rashford di Piala Dunia kali ini. Dan juga gue harapkan setelahnya nanti, setelah Piala Dunia ya, dia bisa cepat recovery sehingga bisa memberikan efek atau impact yang sama bagi Manchester United. Tapi sekali lagi penampilan dari Marcus Rashford sangat excellent, tendangan bebasnya sangat tajam, gol keduanya juga sangat-sangat sangat-sangat luar biasa pergerakannya dan juga finishingnya. Luar biasa intinya Marcus Rashford di pertandingan tadi menghadapi Wales. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jadi sudah dipastikan ya di grup A sekali lagi yang lolos adalah Belanda dan juga Senegal. Sementara di grup B yang lolos adalah Inggris dan Amerika Serikat. Dan di babak knockout 16 besar, Inggris juara grup B akan menghadapi runner up grup A Senegal. Belanda juara grup A akan menghadapi US atau Amerika Serikat sebagai runner up grup B. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.